Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang, terdiri dari Angelika, Elizabeth, Farida, saya sendiri, Meike, Nazwa, Saskia, Sophie, dan Sherly. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi order bilangan bulat modulo M. Semoga penjelasan kami dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami. Baik, yang pertama itu ada definisi order bilangan. Jadi, order bilangan positif modulo M itu sangat berkaitan sekali dengan teorema Euler, yaitu apabila ada dua buah bilangan bulat positif, katakanlah A dan M sama dengan 1, maka A pangkat PM itu kongruen dengan 1 modulo M. Akan tetapi, seringkali ada pangkat bulat positif dari A lebih kecil dari PM yang kongruen modulo M dengan 1. Sebagai contoh, menurut teorema Euler, 2 pangkat Pi 7 sama dengan 2 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Akan tetapi, 2 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 7. Kenapa? Karena dalam definisi order bilangan, untuk mencari order suatu bilangan itu dilihat dari T. Nah, T-nya itu pangkat. Jadi, pangkat terkecil yang hasil residunya itu menghasilkan sisa 1. Seperti contohnya, order dari bilangan 2 modulo 7. Nah, kita hitung dulu nih, pangkatnya itu dari pangkat 1. 2 pangkat 1 modulo 7 itu kan hasilnya 2 ya. Terus 2 pangkat 2 modulo 7 itu 4. Terus 2 pangkat 3 modulo 7, kita lihat 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, 8 dibagi 7. 8 dibagi 7 itu sisanya 1. Maka udah ketemu nih yang sisanya 1. Terus juga ini paling terkecil karena kan sini juga ada 2 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Tetapi dalam definisi order bilangan ini tuh diambil yang paling terkecil. Tuh, kalau udah menemukan di pangkat 3, ya udah berarti order dari bilangan 2 modulo 7 itu sama dengan 3. Ada definisi 9.1. Misalkan suatu bilangan bulat positif M lebih dari 1 dan bilangan A dan bilangan M sama dengan 1, order dari A modulo M adalah suatu bilangan bulat positif terkecil, misalnya T. Sedemikian A pangkat T. Nah, T-nya itu berarti yang dipangkatnya kan kongruen dengan 1 modulo M. Jadi, order A modulo M diberi simbol sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada keterangan simbol yang akan dijelaskan oleh saya. Sebelum kita mempelajari teorema Ordo pada bilangan bulat modulo M, penting bagi kita untuk memahami simbol-simbol yang digunakan, sehingga kita dapat mengikuti penjelasan dengan lebih mudah, serta menghindari kesalahpahaman saat menentukan ordo suatu bilangan. Nah, di sini ada rumus utamanya, yaitu A pangkat T kongruen dengan 1 modulo M, yang dimana A ini merupakan basis, yaitu bilangan yang dipangkatkan, sedangkan T adalah ordo, yaitu eksponen positif terkecil. Dan di sini ada kongruen, dan selanjutnya ada modulo M, yang dimana itu adalah operasi sisa pembagian. Selanjutnya ada simbol yang akan dijelaskan oleh teorema-teorema selanjutnya, yang ada 3 bagian nih. Ada simbol dalam kongruensi, simbol untuk variabel bilangan, dan simbol dalam teori bilangan. Yang dimana simbol dalam kongruensi ini ada tanda sama dengan yang ada 3, itu bisa disebut dengan kongruen, yaitu memiliki sisa yang sama. Selanjutnya ada modulo M, yaitu operasi sisa pembagian. Selanjutnya ada simbol untuk variabel bilangan, yang dimana A ini merupakan basis atau bilangan yang dipangkatkan, T yaitu ordo, eksponen positif terkecil, M modulus yaitu bilangan pembagi, I atau J yaitu eksponen atau bilangan bulat. Selanjutnya ada simbol dalam teori bilangan, yang dimana T membagi M, terus ada huruf seperti melingkar, dan dalam kurung M itu disebut dengan fungsi Totien-Euler. Terus ada GCD AM, yaitu merupakan faktor persekutuan dari variabel A dan juga M. Dan selanjutnya ada lambang seperti Z, yang itu merupakan bilangan bulat. Nah, setelah ini kita dapat memulai
membahas konsep ordo bilangan modulo M secara lebih mendalam, termasuk bagaimana menentukan ordonya dan mengapa konsep ini sangat penting bagi dalam teori bilangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 1 yang mempunyai definisi. Misalkan suatu bilangan positif M lebih besar dari 1 dan AM sama dengan 1, order dari satu modulo M adalah suatu bilangan positif terkecil, misalnya T. Sedemikian A pangkat T ekivalen dengan satu modulo M. Order A modulo M diberi simbol dengan ORD MA, misalkan AM sama dengan 1 dan order A modulo M adalah T, maka A pangkat K ekivalen dengan 1 modulo M jika dan hanya jika T membagi habis K. Lalu di sini ada pembuktiannya. Karena order MA sama dengan T, berarti T adalah suatu bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga A pangkat T ekivalen dengan 1 modulo M. Pembuktian bilangan-bilangan bulat positif K dan T menurut algoritma pembagian, maka ada bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga A pangkat K sama dengan A pangkat Q T tambah R sama dengan A pangkat T dikali Q pangkat Q dikali A pangkat. Karena diketahui bahwa A pangkat K ekivalen dengan 1 modulo M, maka A pangkat Q T plus R ekivalen dengan 1 modulo M. A pangkat R ekivalen dengan 1 modulo M karena 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari T dan T adalah bilangan positif terkecil sedemikian hingga A pangkat T ekivalen dengan 1 modulo M, maka R sama dengan 0 sehingga K sama dengan Q T dan diperoleh T membagi habis K. Sebaliknya, karena T membagi K, maka K sama dengan TH untuk suatu bilangan bulat H karena A pangkat T ekivalen dengan 1 modulo M, maka A pangkat T dikali pangkat H ekivalen dengan 1 modulo M, yaitu A pangkat K ekivalen dengan 1 modulo M. Menurut teorema Euler, AM sama dengan 1 A pangkat PM ekivalen dengan 1 modulo M apabila order dari A modulo M adalah T. Maka menurut teorema 9.1 dapat disimpulkan bahwa T membagi habis PM. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal tunjukkan bahwa 7 pangkat 30 ekivalen dengan 1 modulo 11. Nah, penyelesaiannya yaitu 7 pangkat 30 ekivalen dengan 1 modulo 11. Kita ketahui bahwa 11 adalah bilangan prima dan kita harus mengetahui dulu teorema Fermat yang menyatakan jika M adalah suatu bilangan prima dan FEB dari AM sama dengan 1, maka A pangkat M-1 ekivalen dengan 1 modulo M. Nah, di sini kita asumsikan A-nya yaitu 7 dan M-nya yaitu 11, sehingga didapat bahwa FEB dari 7 dan 11 yaitu 1. A pangkat M-1 ekivalen dengan 1 modulo M dapat ditulis menjadi 7 pangkat 11 dikurangi 1 ekivalen dengan 1 modulo 11. Karena di situ 11 dikurangi 1 yaitu 10, maka ditulis lagi menjadi 7 pangkat 10 ekivalen dengan 1 modulo 11. Nah, karena 10 membagi habis 30, maka 7 pangkat 30 ekivalen dengan 1 modulo 11. Sesuai dengan teorema yang tadi, misalkan AM sama dengan 1 dan order dari A modulo M adalah T, maka A pangkat K ekivalen dengan 1 modulo M jika dan hanya jika T membagi habis K. Selanjutnya ada teorema 9.2. Jika A, M sama dengan 1 dan order A modulo M adalah K, maka A pangkat I kongruen dengan A pangkat J modulo M jika dan hanya jika I kongruen dengan J modulo K. Pembuktiannya, misalkan A pangkat I kongruen dengan A pangkat J modulo M dengan I lebih dari sama dengan J karena AM sama dengan 1, maka A pangkat I kurang J kongruen dengan 1 modulo M. Selanjutnya, karena order A dari M sama dengan K, menurut teorema 9.1 karena K habis membagi I kurang J, hal ini berarti I sama kongruen J modulo K. Sebaliknya, karena I kongruen dengan J modulo K, maka I sama dengan J tambah TK untuk suatu bilangan bulat T. Karena order A dari M sama dengan K, maka A pangkat K kongruen 1 modulo M sehingga A pangkat I kongruen A pangkat J tambah TK modulo M. A pangkat I kongruen A pangkat J dikali A pangkat K T
T modulo M sehingga A pangkat I kongruen A pangkat J modulo M. Memperhatikan teorema ini karena order A dari M sama dengan K, yaitu K adalah suatu bilangan bulat terkecil sedemikian hingga A pangkat K kongruen 1 modulo M, maka bilangan-bilangan bulat positif A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya A pangkat K tidak ada yang kongruen modulo M. Sebab jika A pangkat I kongruen dengan A pangkat J modulo M dengan 1 lebih kurang dari I kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan K, maka menurut teorema 9.2 I kongruen J modulo K yang berarti I sama dengan J. Lalu di sini ada contoh, tentukan order 5 dari 17. Penyelesaiannya diketahui order 5 dari 17, M-nya itu 17, A-nya itu 5, FPB dari 5 sama 17 itu kan 1. Lalu kita tentukan Pi 17. Nah, karena 17 itu bilangan prima, maka Pi sama dengan N kurang 1, N-nya itu 17, jadi 17 kurang 1 sama dengan 16. Menurut teorema Euler, maka 5 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Kemungkinan nilai-nilai order 5 dari 17 adalah pembagi faktor dari 16 yang positif, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Sehingga didapat 5 pangkat 1 kongruen dengan 5 modulo 17, 5 pangkat 2 kongruen 8 modulo 17, 5 pangkat 4 kongruen min 4 modulo 17, 5 pangkat 8 kongruen dengan min 1 modulo 17. Agar kita mendapatkan sisa itu 1, maka kita kuadratkan 5 pangkat 8 sama min 1-nya itu menjadi 5 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Jadi diperoleh order 5 dari 17 sama dengan 16. Hal ini membuktikan bahwa T membagi habis Pi M, yaitu 16 membagi habis 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 9.3 yang memiliki definisi jika A dan M sama dengan 1 dan order A modulo M adalah K. Maka, jika order A modulo M dengan T lebih dari 0 adalah K dibagi dengan FPB-nya T dan K. Pada teorema tersebut juga menjelaskan bahwa T dan K sama dengan 1, maka order A pangkat T modulo M sama dengan order A modulo M. Sebaliknya, jika order A modulo M sama dengan order A pangkat T modulo M, maka dapat dibuktikan bahwa T dan K sama dengan 1. Di sini kita dapat misalkan untuk T dan K sama dengan D, maka T per D dan K per D adalah bilangan-bilangan bulat. Order A modulo M adalah K, maka A pangkat K kongruen dengan 1 modulo M. Lalu A pangkat K dipangkatkan T per D kongruen dengan 1 modulo M. Lalu untuk A pangkat T dipangkatkan K per D kongruen dengan 1 modulo M. Karena order dari A pangkat T modulo M adalah K, maka K habis membagi D. Hal ini hanya mungkin apabila D sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa T dan K sama dengan 1. Di sini terdapat contoh soal untuk modulo 13 dan terdapat juga tabel. Order dari 2 modulo 13 adalah 12, yang artinya 2 pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 13. Kita coba itu untuk order 2 pangkat 2 modulo 13, yaitu sama saja dengan order 4 modulo 13. Untuk A sama dengan 2 dan K 12, dan T-nya itu adalah 2. FPB-nya
dari 2 dan 12 adalah 2. Lalu 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Sesuai dengan tabel, order 4 adalah 6. Lalu yang kedua, terdapat order 2 pangkat 3 modulo 13, yaitu sama saja dengan order 8 modulo 13. Untuk A sama dengan 2, K 12, dan T sama dengan 3. FPB dari 3 dan 12 adalah 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sesuai dengan tabel, order 8 adalah 4. Dari contoh di atas, kita tahu order 2 modulo 13 sama dengan 12. Untuk bilangan 2 pangkat 5, 2 pangkat 7, 2 pangkat 11 modulo 13 adalah 2, 6, 7, dan 11. Keempat bilangan ini masing-masing mempunyai order 12 dan disebut sebagai akar-akar primitif. Teorema selanjutnya, teorema keempat, mengatakan misalkan A dan M itu saling prima dan C1, C2 hingga CVM adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Apabila A adalah akar primitif dari M, maka C1, C2 hingga CVM berturut-turut kongruen modulo M dengan permutasi dari C1, C2 hingga CVM. Jadi dia pasti berkongruen dengan bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Pembuktiannya, karena A dan M itu saling prima, maka setiap perpangkatan bulat positif dari A juga saling prima dengan M, yaitu A pangkat 1, A pangkat 2, hingga A pangkat VM, masing-masing saling prima dengan M. Karena C1, C2, hingga CVM adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M, maka untuk membuktikan teorema tersebut cukup menunjukkan bahwa tidak ada dua suku dari A pangkat 1, A pangkat 2, hingga A pangkat VM yang kongruen modulo M. Di sini A pangkat I kongruen dengan A pangkat J modulo M untuk J lebih besar dari 0, J kurang dari sama dengan I, dan I kurang dari sama dengan VM. Lalu A pangkat I minus J kongruen 1 modulo M. Karena A ialah akar primitif dari M, berarti order A modulo M adalah VM. Dan karena I minus J lebih dari sama dengan 0, dan I minus J kurang dari sama dengan VM, maka kekongruenan terakhir itu mungkin apabila I minus J sama dengan 0, sehingga I sama dengan J. Contoh soalnya, akar primitif dari 9 adalah 2. Dan 5 tentunya, tapi di sini kita pilih 2. 2 pangkat 1 kongruen dengan 2, 2 pangkat 2 kongruen 4, 2 pangkat 3 kongruen 8, 2 pangkat 4 kongruen 7, 2 pangkat 5 kongruen 5, dan 2 pangkat 6 kongruen 1. Sehingga ini kongruen dengan bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari 9 dan saling prima dengan 9. Jika kita lihat lagi di sini, ini adalah himpunan residu sederhana. Himpunan residu sederhana dari modulo 9. Dan elemen-elemen ini berturut-turut kongruen dengan perpangkatan dari akar primitifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 9.5 dari materi order bilangan. Nah, di sini ada definisinya, yaitu apabila bilangan bulat positif M mempunyai akar primitif, maka banyaknya akar primitif dari M adalah Pi dalam kurung Pm. Nah, ini artinya jika suatu bilangan M memiliki akar primitif, maka untuk mengetahui berapa banyak akar primitif yang berbeda, yaitu kita cukup menghitung fungsi Euler-nya 2 kali. Fungsi Euler itu kan adalah Pm. Nah, jadinya kita hanya menghitung PM, kemudian kita menghitung Pi dari hasilnya. Kemudian di sini ada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya ini, misalkan A adalah sebuah akar primitif dari M.
menurut teorema 9.4, akar-akar primitif lain dapat diperoleh atau dicari dari himpunan perpangkatan A, yaitu dari himpunan A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat PM. Jadi, setiap kandidat akar primitif lainnya itu berbentuk A pangkat K. Nah, tetapi A pangkat K ini tidak semua merupakan akar primitif. Jadi, supaya A pangkat K-nya ini primitif, kita perlu syarat khusus, yaitu A pangkat K dengan 1 kurang dari K, kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan PM yang berorder PM. Nah, hal ini juga dapat diperoleh apabila K PM sama dengan 1. Karena itu, kita cukup menghitung banyaknya nilai K dalam rentan 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan PM yang memenuhi K PM sama dengan 1. Nah, menurut definisi Euler, jumlah bilangan yang relatif prima terhadap PM adalah Pi dalam kurung PM. Nah, jadi banyaknya akar primitif dari M adalah Pi dalam kurung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal teorema 9.5. Di sini ada cari sebuah akar primitif dari 17. Seperti yang sudah kita ketahui, 17 adalah bilangan prima. Dan dari teorema sebelumnya, yaitu jika dia bilangan prima, maka dia memiliki akar primitif, teman-teman. Nah, jadi cara mencari akar primitif dari 17-nya ini dengan teorema 9.5, yaitu Pi dalam kurung PM. M-nya ini kita ganti dengan 17, lalu cara mencari dalam kurung Pi 17-nya itu, kita mengurangi 17 dengan 1. Jadinya Pi 17 dikurangi 1 sama dengan Pi 16 atau fungsi Euler 16. Selanjutnya, kita mencari fungsi Euler dari 16 ini dengan mencari bilangan-bilangan 0 sampai 15 yang relatif prima dengan 16, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, 3, misalkan 3, dia termasuk bilangan relatif prima karena 16 dibagi 3 itu kan 5. Nah, 5 dikali 3 itu 15. 16 dikurangi 15 bersisa 1 atau residunya 1. Jadi dia termasuk relatif prima 16. Dan seterusnya 5, 7, 9, 11, 13, 15, cara menghitungnya juga seperti itu. Sehingga fungsi Euler 16 kita dapatkan yaitu ada 8. Jadinya Pi dalam kurung Pi 17 sama dengan 8. Nah, di sini kita akan mencari semua akar primitif dari 17. Kalau tadi kan banyaknya akar primitif dari 17. Nah, sekarang kita mau mencari semua akar primitif dari 17. Nah, di sini kita mengambil salah satu akar primitif dari 17, yaitu 3, karena 3 ini modulo dengan 17. Nah, caranya ini kita kali dengan pangkat 16, 3 pangkat 16. Nah, 16-nya ini dari 17 dikurangi 1. 3 pangkat 16 itu ekuivalen dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, ekuivalen juga dengan min 4 pangkat 4. Nah, min 4-nya ini dari mana? Kita pangkatkan dulu 3 pangkat 4 itu kan 81. Nah, 81 dibagi 17 itu bersisa negatif 4. Residunya negatif 4. Jadinya negatif 4 pangkat 4. Lalu negatif 4 pangkat 4 ini kita pecah menjadi 2. Nah, min 2 pangkat 2 dikali min 2 pangkat 2. Jadinya 16 kali 16. Dia sama dengan min 1 dikali min 1. Kenapa? Itu didapat dari 16 modulo 17 itu beresidu negatif 1. Jadinya negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1 modulo 17. Sehingga orde dari 3 modulo 17 adalah 16 sama dengan Pi 17. Nah, bilangan-bilangannya yaitu ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 5, 3 pangkat 3, 3 pangkat 5, 3 pangkat 7, 3 pangkat 9, dan seterusnya. Itu didapat dari yang tadi kita sudah dapatkan. Kita cari dari bilangan relatif prima dari 16 itu. Kita masukkan ke dalam pangkat 3. Nah, membentuk sistem residu tereduksi modulo 17. Nah, jadi kita tinggal menghitung satu-satu. 3 pangkat 3 itu modulo 17. Modulo 17-nya sama dengan 10. 3 pangkat 3 kan 27. Nah, 27 dibagi 17 itu sisanya 10. 3 pangkat 5. Lalu kita menghitung 3 pangkat 5. 3 pangkat 5
itu kan bisa dipecah dua, jadinya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu ekuivalen dengan 10 pangkat 9, dan 10 pangkat 9 ini ekuivalen dengan 5 modulo 7 karena 90 itu dibagi 17 beresidu 5, dan seterusnya cara menghitungnya seperti itu. Jadi semua akar primitif dari 17 yang sudah kita hitung itu ada 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, dan 14. Jadi banyaknya akar primitif dari 17 adalah 8, dan pi 17 dalam kurung pi 17 sama dengan pi 16 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya, order bilangan modulo n adalah pangkat positif terkecil K, sehingga A pangkat K kongruen dengan 1 modulo n melalui teorema-teorema dalam materi. Dijelaskan bahwa order hanya ada jika EPB AN sama dengan 1, serta order K selalu merupakan pembagi dari pi n atau periode yang muncul pada aritmatika modulo. Teorema-teorema tersebut membantu memastikan bahwa perhitungan order lebih terstruktur dan mengikuti pola yang pasti. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.